Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Ashab al-fadilah, hadratil ulama wal masyayikh, ashab al-ma'ahid, ashab at-turuqis sufiyah, yang terhormat Ketua PBNU Bapak Haji Umar Syah yang menyertai saya, dan yang saya banggakan Ketua PWNU Lampung Akhil Azizil Muhtaram Kiai Profesor Dr. Mukri Athalallahu Baqa'ah Dzukhlan Wali Ummah, dan seluruh jajaran pengurus, ada Profesor Wan Jamal, ada Pak Alam Syah dari wilayah dan lain-lain. Begitu pula Kiai Shadiqul Amin Rais Suryah wilayah Lampung, pengurus cabang NU Tulang Bawang yang baru dilantik, jajar Suriah maupun Tanfidiyah, Gus Dimyati, ini rambutnya nggak mempan dicukur, guntingnya patah kalau nyukur rambutnya kayak Dimyati ini. Biarkan aja sampai bosennya kapan, kalau cukur dewe kok. Badan Otonom Muslimat Fatayat Ansor Pagar Nusa, Jamiatul Qur'an, Jamiat Tariqah Mu'tabaru An-Nahdiyah, Pergunu Isnu, Sarbumusi, Ibnu PPNU, PMII, dan para pejabat pemerintah yang mewakili bupati atau yang mewakilinya, dan Pak Kapolres, Pak Kemenag, bapak-bapak pejabat yang hadir, sadati wa sayyidati anisati ashabi wa zumalai abna'i wa banati ayyul hudur. Alhamdulillah saya bisa silatul arham dengan warga NU Tulang Bawang. Alhamdulillah jalannya sudah enak. Dulu pernah saya kesini jalannya jelek, pulang dari sini badan sakit semua. Sekarang sudah enak, artinya apa? Silaturahim kita semakin lancar. Pengurus NU pun silaturahim satu sama lain, cabang kepada wilayah, cabang ke MWC harus semakin rajin, semakin sering, karena jalannya wis bagus. Saudara-saudara sekalian, di dalam NU ini ada prinsip yang paling utama sesuai dengan firman Allah, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abayna ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Saya menawarkan, menyodorkan amanat, kepercayaan, bahkan kehormatan, kepercayaan yang bermartabat terhormat kepada langit, bumi, gunung. Kata Allah, semua menolak, tidak mau menerima amanat yang saya tawarkan. Kenapa? Takut, ngeri, khawatir kalau tidak mampu menjalankan amanat dengan baik. Paham betul? Allah menawarkan amanat kepada langit, bumi, gunung. Mereka menolak karena khawatir tidak mampu menjalankan amanat sesuai dengan kehendak Allah. Orang tulang bawang rima, manusia
Padahal manusia ini berpotensi zolim dan berpotensi blow on. Manusia itu berpotensi sangat zolim, bukan zolim, zolum, sangat zolim, dan jahul, sangat blow on. Tapi menerima amanat yang dari Allah itu. Amanat apakah itu? Wa ma hiya tilkal amanah allati 'aradaha Allah 'ala as-samawati wal jibal wa nahnu naqbal tilkal amanah. Amanah apa itu? Nah, amanah agar kita hidupnya mulia, hidupnya bermartabat, hidupnya terhormat, hidupnya punya makom, punya derajat. Harus kita terima amanat dari Allah. Ada 2 amanat. Berapa? Yang keras berapa? 1, amanah diniyah ilahiyah samawiyah. 1 amanat agama, agama Islam yang suci dari Allah, ilahiyah, dari langit, gampangannya wis, dari langit agama ini. Isinya 2, isinya berapa? Amanah diniyah isinya apa itu? Akidah dan syariah. Apa? Akidah dan syariah sebagai amanat dari Allah yang kita terima, harus kita pertahankan, harus kita kembangkan, harus kita perkuat. Menjadi orang Islam artinya kita menerima akidah Islam. Menjadi orang Islam artinya kita menerima syariat Islam, harus kita perkuat dan kita pertahankan. Maka ada kelompok saking semangatnya bela Islam, takbir. Kalau kita bela bukan begitu. Kalau kita memperkuat akidah, memperkuat syariah, tidak pakai takbir. Pakainya apa? Pakainya, mari kita pahami akidah dan syariah dengan ilmu pengetahuan. Dengan apa? Yang membesarkan agama Islam, para ulama, para kiai, para masyayikh, para a'immah, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Bukhari, Imam Ash'ari. Itu para imam yang membesarkan agama Islam. Bukan takbir, bukan takbir. Yang mengembangkan syariat Islam juga para ulama, sesuai dengan perintah Al-Quran. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Saya jadikan kamu Muhammad umat yang modern. Nyun sewu, di Quran tidak ada kata-kata umatan Islamiyah, nggak ada tuh. Tahu baca Quran nggak? Betul nanti baca Quran ya, masya Allah. Maca nama Yasin, Tabarok, Waqiah, Polwis, Kulhu, Falak, Nas, Al-Fatihah, Alif Lam Mim, ayat kursi, La ilaha illallah Muhammad, berkat. Tapi penting, berkat penting. Di Quran itu Bu, kalau kita baca Quran awal sampai akhir Pak, tidak ada terminologi, istilah umat Islam, nggak ada tuh. Yang ada apa? Yang ada ummatan wasaton. Apa? Umat yang modern, umat yang tidak terlalu kanan, radikal, ekstrim, jumud, tekstual, monopoli kebenaran, intoleran, dan tidak terlalu kiri, liberal, bebas, liar, carpe diem, yang terlalu kiri namanya. Nah, umatnya Nabi Muhammad adalah umatan wasaton. Litakunu syuhada 'alan nas, agar kamu sekalian berperan di tengah-tengah masyarakat. Peran apa itu? Syuhudan diniyan, peran agama. Syuhudan thaqafiyan, peran peradaban, pendidikan, kemajuan, akhlak, moral. Syuhudan hadariyan, bisnis, kesejahteraan, materi. Syuhudan siasian, peran politik tapi paling belakang sendiri. Orang patek penting jangan Gus Dimyati. Tapi penting juga sih ya. Orang duwe
Kang Bupati kesel rupane. Aduh. Jadi nek pengen perannya tenanan jadi bupati. Karena perannya maksimal bakal ya. Asal nanti saya bahas. Syuhudan dinian, peran agama, menyebarkan agama, memegang tanggung jawab agama harus Kiai NU. Harus siapa? Pegang Masjid Agung, khotib Jumat, majlis taklim, ceramah harus Kiai. Sebab kalau bukan Kiai NU khawatir salah kabeh. Dan Pak nate mboten mirengaken pidatone wong dudu wong NU. Nate pernah Maulid Nabi bid'ah. Lah iku keliru banget iku. Isra Mi'raj bid'ah. Tawassul ziarah kubur, haul musyrik. Walah, salah kabeh iku, salah kabeh. Jelas sekali keluaran pesantren kilat rong minggu pas libur sekolah. Langsung jenggoten jidat hitam pakai gamis. Kafiru kufron. Tidak sembarangan masalah agama. Seperti sama saja kita ingin nanam jagung, nanam singkong, nanam sawit, nanam karet, padi harus dengan ilmu. Kita ingin beresi mobil, beresi sepeda motor harus dengan ilmu. Kita ingin sehat harus ke dokter yang menguasai ilmu kesehatan. Kita yang majukan ekonomi, sarjana ekonomi, ingin pegang pasar, sarjana ekonomi, ingin pegang bank, sarjana perbankan, pegang agama tidak sembarangan, harus ahli agama. Keluaran pesantren, alhamdulillah tulang bawang pesantrennya maju, Kiai Shodiqul Amin. Apalagi mana lagi yang pesantren? Banyak lagi ya. Ada Kiai Fuad, saya pernah datang. Nah, pesantren ini sangat penting dalam rangka memahami agama Coba kita lihat di pesantren itu pertama kali diajarkan baca Al-Quran. Nyun sewu, kalau ada pesantren tidak ngajari baca Quran, bukan pesantren namanya, tempat kos namanya itu sih. Pesantren kiainya harus mewajibkan santrinya khatam Quran mujawwadah dengan baik. Itu pertama itu santri harus bisa baca Quran dengan baik, dengan benar. Kok jadi pengurus NU maca Qurannya prentang-prentong, malah insyaallah sini-sinaken. Harus baik, harus benar. Kalau tidak benar jangan coba-coba jadi imam masjid ngisini-sinaken, jadi imam tahlil ngisini-sinaken. Agnina biharamikan dungo walik, agnina biharamikan halalik. Walik ya Allah, berilah rezeki kepada kami yang haram-haram bukan yang halal-halal. Walik ya Allah. Nah ini kan kadang-kadang kita menjumpai orang seperti ini. Di pesantren tempatnya ilmu agama. Pertama Al-Quran. Bu, Kanjeng Nabi Muhammad membacakan Al-Quran kepada para sahabat, pada orang Arab dulu, pada orang Arab. Ada yang menyikapi dengan positif, menerima, beriman. Ada yang menyikapi dengan antipati, anti Quran. Oh Pak Muhammad baca apa itu? Mantra-mantra itu, sihir itu, doa-doa apa itu, syair itu, puisi itu, nembang Muhammad, nembang itu. Yang tidak percaya. Tapi banyak juga sahabat yang percaya dengan Al-Quran, bahkan mendapatkan hidayah. Antara lain Sayyidina Umar. Siapa? Beliau baru pulang dari berburu dari padang pasir, masuk kota Mekah, pulang mendengar adik kandungnya namanya Fatimah bintil Khattab dengan suaminya Zaid bin Sa'id bin Nufail. Kualik Sa'id bin Zaid bin Nufail sudah masuk Islam. Sayyidina Umar dengar adiknya dan suaminya sudah masuk Islam. Umar marah, apa ini agama baru Muhammad ini? Ketok rumahnya adiknya mau didobrak,
adiknya Fatimah lagi baca Quran, Bu. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Toha, tidak sekali-kali saya turunkan Al-Quran ini untuk membuat kamu celaka, tapi sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Diturunkan dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dialah Ar-Rahman yang menguasai jagat raya dari mulai aras sampai ujung alam semesta. Sayyidina Umar yang tadinya marah-marah mau gebuki adiknya, lemes, Bu, melumpruk. Sampeyan kalau kayak Quran lemes boten? Malah anggop, malah ngu. Sayyidina Umar jahiliyah waktu itu preman, bajingan, mendengar Quran malah lemes lumpruk. Akhirnya coba saya ingin baca katanya. Ambil kertasnya dibaca sambil gemetar baca Toha itu. Selesai baca, Aina Muhammad. Di mana sekarang Muhammad? Di sana di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam di Jiyad. Umar lari ke Jiyad, ketok pintu, buka, masuk Islam. Sesuai dengan doa Nabi Muhammad, Allahumma qawwil Islam bi ahadi Umarain. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu Umar. Kalau enggak Umar bin Khattab, Amr bin Hisham alias Abu Jahal. Hidayah turunnya pada Umar bin Khattab. Itu artinya orang mendapat hidayah karena mendengar bacaan Al-Qur'an. Oleh karena itu sekali lagi, pengurus NU semua harus khatam Quran. Kalau belum khatam, saiki ngaji maneh. Muslimat fatayat harus baca Quran dengan benar. Ojo ngisin-ngisinaken NU ini. Nggone kiai lho maca Qur'ane maca plentang-plentong. Si ibu-ibu semua, mohon maaf Pak Kapolres, Pak polisi-polisi yang belum pernah ngaji Quran, sudah tua nggak apa-apa. Pak Camat, Pak Dan Ramil dan semuanya harus bisa baca Quran sebagai orang Islam. Ya, bu hatam bu rawis lah, belajar Quran harus wajib bisa baca Quran. Malah bisanya agama Islam mudah diterima oleh orang yang beragama Hindu di Jawa dulu, karena agama Hindu melarang orang kecil kayak kita ini membaca kitab sucinya. Agama Islam datang, kita orang kecil harus bisa baca Quran, minimal Al-Fatihah minimal. Maka berbondong-bondong orang Hindu masuk Islam tanpa dipaksa, nggak ada paksaan. Ada lagi orang Hindu kan lima kasta, 5 kelas: Brahma, Satria, Sudra, Varia, Waisa. Kata-kata ingsun aku itu hanya khusus untuk Satria, untuk raja ingsun. Kalau kita ini nggak boleh ngomong ingsun. Kaulu alit, jongos kecil. Kita ini, saya juga, kita ini Sudra lah, kelas-kelas rendah. Ingsun tuh raja, salaman dengan raja nggak boleh cium tangan, dengkul. Tenan, saya itu sampai saiki. Salaman dengan raja orang kecil, dengkul ciumnya nggak boleh tangan. Datang kiai ulama wali songo ngajari nawaitul wudu'a, niat sopo ingsun ambil air wudu, usolli fardhu dhuhri, niat sholat zuhur sopo ingsun, nawaitul husal jinabati, niat adus sopo ingsun. Itu orang Jawa kaget, seumur-umur baru bisa ngomong ingsun kalau masuk Islam. Kalau nggak masuk Islam sampai kiamat kurang rong dino gak bakal ngomong ingsun. Akhirnya orang Jawa berbondong-bondong masuk Islam karena ingin ngomong, kan ingin ngomong ingsun masuk Islam. Ya Allah, paham betul? Ada lagi contoh kiai jalan-jalan ketemu orang lagi sesajen, nasi sekepel di pojok rumah. Apa ini kiai? Apa ini pak? Kata kiainya. Sesajen kiai. Untuk apa?
mengusir roh jahat, dedeme, tuyul, babi ngepet, supaya melayu aja nang omah, aja teko nang omahku. Kata kiainya, supaya makhluk jahatnya larinya jauh, larinya kenceng jauh, potong kambing 1, masak beras 15 kilo. Nurut dia, nurut. Jadi 30 piring, 40 piring sego, 30 piring lauk, gulai lah atau daging. Sudah, jadi lapor kiai, udah siap 40 piring, lauknya 40 piring. Ditaruh di pojok mana kiai? Di pojok mana, di bawah pohon mana, di pintu gua mana, di perempatan mana, di gunung mana. Bukan ditaruh di gunung, gua, perapatan atau pohon besar, tapi dimakan. Kaget dia, dimakan kiai. Iya, oleh tetangga, teman, makan bareng-bareng. Tapi sadurunge makan, minta pada Tuhan. Minta apa? Kamu selamat, istrimu selamat, anakmu, hartamu, hidupmu, matimu. Maka namanya bukan sesajen, tapi alhamdulillah paham, cerdas. Itu caranya dakwah para wali seperti itu. Oleh karena itu Islam tersebar di Indonesia tanpa paksaan. Waro'aitan nasayat kuluna fi dinil afwa, berbondong-bondong orang jamaah masuk Islam karena kepengen selamat dan kepengen ngomong Nah, oleh karena itu sekali lagi, kiai bertanggung jawab menyebarkan agama, agama tanggung jawab dengan pemahaman yang benar, tanggung jawab para ulama harus yatafaqqah fiddin. Ibu, yang pertama kali membikin huruf titik nih huruf Arab, biyen huruf Arab gak ono titik kayak ba, ta polos, jim, ha, kok polos zaman Kanjeng Nabi, dal podo, ro, zai sama, sin gak ada bedanya. Yang pertama kali menggagas ba titik siji nangisor, tak titik 2 di atas, tak titik 3 di atas, ulama namanya Syekh Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Orang pada banter biasanya ngomong Soekardi, Toto, rada angel ngomong Abul Aswad Ad-Du'ali. Coba tahun 59 Hijriah baru bikin titik, baru huruf ono titik kayak ba kanggo bedaken ba titik 1 di bawah, ta titik 2 di atas, ta titik di atas, jim di bawah 1, ha non titik, kho di atas 1, gitu ya, gitu kan? Itu singgawe bukan zaman Kanjeng Nabi, tapi zaman ulama, namanya Syekh Abul Aswad Ad, ulama tanggung jawab mempertahankan agama, mengembangkan agama. Coba kalau nggak ada titik, kita nggak bisa baca itu. Nah sahabat iso, nah sahabat, para sahabat Kanjeng Nabi bisa tanpa titik, bisa takilun yakilun iso banget tuh, nggak usah titik. Wes, sudah ada titik masih kurang sempurna. Ada seorang imam namanya Khalil bin Ahmad Al-Farohidi. Siapa? Alah angel Islam, Dzulkifli lah. Gawe harokat fathah, dhammah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun, sing gawe sapa? Ulama. Siapa? Ulama. Wis ono titik, masih sulit baca Quran. Supaya benar masih sulit. Maka tahun 224 Hijriah ada seorang ulama namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam gawe ilmu tajwid. Baru ada istilah idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, huruf halak, huruf mad dan sebagainya. Siapa yang bikin? Abu Ubaid Al-Muni Qasim bin Salam. Tahun berapa? 224 Hijriah. Ada orang baca Quran
innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih. Allah tidak melindungi orang musyrik dan Allah tidak melindungi Rasulnya wa rasulih. Salah. Yang benar bacanya innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulah. Allah dan Rasulnya tidak melindungi orang musyrik. Bacanya apa? Wa rasulah. Kalau wa rasulih, Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Tapi kalau wa rasulah, Allah dan Rasulullah tidak melindungi orang musyrik. Lahirlah ilmu nahu, mubtada, khobar, inna, kana, fa'il, nabul fa'il, maf'ullah, maf'ul mutlak, maf'ul bih, tamyiz, hal, na'at, ataf. Sing gawe sapa? Amr bin Kumbur. Siapa? Yang terkenal dengan nama panggilan Imam Sibaweh. Panggilannya imam siapa? Ulama. Bukan tukang takbir, bukan tukang takbir, bukan. Ulama. Ini membesarkan agama Islam nih. Paham betul? Pertama kali orang yang bikin tafsir sampai 10 jilid dari awal sampai akhir. Biyen Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas gawe tafsir tapi comot sana comot sini, nggak sempurna. Pertama kali ada tafsir sempurna dari Al-Fatihah sampai An-Nas, Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Sapa? Ngalah, angel jenenge angel lah. Solikin Jumadi lah. Tahun akhir-akhir tahun abad pertama banyak hadis palsu. Orang bilang qala Rasulullah, padahal ora, bohong. Qala Rasulullah berkata, bersabda, bohong padahal. Untuk kepentingan bisnis, kepentingan suku, kepentingan politik. Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 99 Hijriah memanggil ulama namanya Syihabuddin Romahurmuzi. Khalifah siapa? Yang dipanggil namanya siapa? Syihabuddin Romahurmuzi. Syekh, kata Khalifah, ini cepat-cepat bikin ilmu, metode menseleksi mana hadis benar, mana hadis yang tidak benar, mana yang masih bisa diterima, mana yang harus kita tolak, mana. Maka 1 minggu jadi, 1 minggu siap Khalifah, sudah jadi 1 minggu ilmunya, namanya ilmu mustalahul hadis. Hadis sahih kalau rawinya antara guru dan murid ketemu, dua-duanya cerdas, dua-duanya bisa dipercaya, adil, baru sahih. Kurang dikit hasan, kurang lagi dhaif, dhaifnya mauquf, munqati, mursal. Ya Allah, paham betul? Ilmunya ulama tuh dikira ilmunya FPI. Ada lagi di pesantren. Barangkali di YN aja nggak ada Pak Mukri. Barangkali di YN aja nggak ada ini. Kiai ngajar kitab kecil namanya Zaidun. Kalau biar yang ngaji, mungkin ini kurang patah paham, rangkanya kurang patah jelas. Hanya 2 syair Pak, hanya 2 syair. Zaidut tawilul abyadu ibnu maliki fi baitihi bil amsi kana muttaki biyadihi saifun lawahu faltawa fahadihi makulatun ashrun sawa. Kayak ini maknanya ngeten kayak ini. Zaidun utaiman Zaid iku atawil wonge doglong, al abyadu kulite putih, Ibnu Malik anake man Malik, fi baitin jero omae bil amsi wingi kana mutaki tetongkrong, biadi saifun tangan nyekel golok, lawahum bengkok akan sopo Zaid ing golok, faltawa moko dadi bengkok opo golok. Kiai ini orang pate paham ibu. Setelah saya paham, kulo wis gede iki paham wis mulai kuliah baru paham. Oh itu kategori 10. Zaidun esensi, at-tawil quantity, al-abyad quality, Ibnu Malik relasi.
fi baiti place bil amsi time karena mutaki posisi biadi saifun to have lawahu aksi faltawa reaksi. Masya Allah, ternyata diajarkan di pesantren bagaimana kita memandang seorang agar benar objektif. Siapa itu orang? Oh, Pak Jokowi. Pak Jokowi itu rupanya seperti apa? Begini. Kualitasnya seperti apa? Sekarang jadi apa? Kapan? Di mana? Dia punya kekuatan apa? Terus apa aksinya? Dan apa reaksinya? Ya Allah, supaya benar menilai orang. Siapa itu orang? Gus Dur. Gus Dur seperti apa orangnya? Setelah itu kualitasnya seperti apa? Posisinya seperti apa? Hubungan dengan orang lain kayak apa? Kapan? Di mana? Dia punya apa? Dia aksinya apa? Reaksi akibatnya apa? Ini namanya kategori 10. Apa namanya? Menawa nembeng roh yang ngaji kowe menawa. Apa ngajine anu mungkar nakir ya? Mungkar nakir ya? Ya maunya ngaji ngerokan mungkar nakir. Mungkar nakir ngantos saiki urung tahu, urung bisa nakoni Gus Dur. Sebab jeung hadis diwetakan pengiring bubar, kuburan sepi, mungkar nakir datang. Gus Dur sejak masuk kuburan sampai saniki boten nate sepi, rame terus. Mungkar nakir bingung, nakoni durah menangil banget ya Masya Allah. Ngantos saiki durung takoni durung. Apalagi Abu Nawas. Ketika akan mati Abu Nawas pesen karo anake, nek aku mati jaluk dibungkus karo kain kafan sing wis ambrol, wis bosok, wis bau, sobek-sobek. Lah nopo Pak? Wis nurut wae ora usah takon nopo. Begitu mati anaknya cari kain kafan wis ambrol, sobek-sobek, ora warna putih, ora coklat, warnanya ireng kotor. Bungkus, dimasukkan kuburan, ditinggal, mungkar nakir datang, masuk. Loh, ini jenazah udah lama ini. Saya salah masuk ini. Balik mana harus ditakon nih oleh. Mungkar nakir ketipu oleh Abu Nawas. Artinya apa? Artinya ngaji ojo bola balik cerita mungkar nakir terus. Paham betul? Lah inilah ilmunya ulama di pesantren. Belum lagi kalau mau serius ada namanya fikih Fathul Muin, angel macane. Tapi ini kiai sing moco kita serius, macane orang patek serius, nganggone sarung, orang nganggo celana dalam, Masya Allah. ISIS lu enak semriwing. Tapi ini dosen, yang saya upah mukrin, dosen, celana, dasi, ngajare terjemahan, Quran terjemah, hadis terjemah, Khulasatul Nur Yakin sejarah Islam terjemah. Alah, tapi ini kiai nganggone sarung sederhana, cap gajah duduk, bajunya koko, mulai karo apa? Ngajine karo nglabruk apa? Tengkurep. Orang nganggo celana dalam enak, ISIS, praktis, pragmatis, gelis, demokratis, memberikan kebebasan gerak luar dalam. Dalam fatwa dikatakan faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u darari ma'sumin musliman kana au ghaira muslim bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa thamanid dawa'i wa ujratit tamrid. Ketua Umum PBNU harus hafal Fathul Muin. Yang tidak hafal jangan coba-coba maju. Guyon, bercanda. Pasal ini menjelaskan jihad hukumnya fardu kifayah, minimal sekali dalam 1 tahun. Jihad ada 4 macam. 1, itsbatu wujudillah. Dalam I'al bin Syarah mengatakan ai iqamatu hujajin diniyah naqliyatan au aqliyah litsbati wujudis sani, menyampaikan bahwa Tuhan ada dengan dalil baik itu tekstual maupun rasional. Jihad nomor 1. Jihad nomor pertama adalah piye carane wong Lampung, wong tulang bawang beriman kepada Allah dengan dalil. Jangan beriman pada Allah, beriman harus dengan di backing, diperkuat dengan dalil bukti-bukti, baik itu dalil teks nakliyah qul huwallahu ahad atau dalil rasional. Ngaji ilmu kalam dulu,
Dalil ayat Allah iku anane Allah, anane alam semesta ini, al alam mutahayyir wa kullu mutahayyir hadits wa kullu hadits yahtaju ila khaliq. Al alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadits wa kullu hadits makhluk wal makhluk yahtaju ila khaliq wal khaliq huwa Allah. Ngaji ngoten mboten? Ngaji ngoten mboten? Alam ini berubah, setiap yang berubah berarti baru, yang baru pasti diciptakan, yang menciptakan pasti tidak berubah, namanya Allah. Itu namanya itsbatu wujudis shani' bil adillah naqliyatan au aqliyah. Monggo para kiai berjajari masyarakat ngoten lho. Biar imannya berdalil, akidahnya berdalil, bukan hanya ikut-ikutan. Ngoten nggih? Sing salah kiai ini ya nek sampe ndurung uruh. Sampe ndurung uruh dalile. Sing salah sapa? Oh. Sing salah sapa? Oh. Kiai ora ngajari kiai salah kiai ini. Imane sampean kudu berdasarkan baik dalil naqliyah tekstual Quran hadis maupun dalil aqliyah logika rasional akal. Iki kiainya kudu ngajari seperti itu, namanya jihad nomor 1, iqamatu hujjah diniyah. Yang kedua, iqamatu syariah, salat, maca Quran, puasa Ramadan, syukur-syukur puasa sunnah, maca Quran, maulid Nabi, istighothah, itu dalam rangka mensyiarkan agama Islam, termasuk jihad. Yang ketiga, wal qitalu fi sabilillah. Kalau negara ini diserang oleh musuh, kalau Islam diserang oleh musuh, kita wajib siap membela negara dan membela Islam dengan perang. Kalau lagi perang, tapi orang lagi perang ngebom. Ini ayatnya ayat khusus namanya, bukan ayat umum. Nek wajib sholat ayat umum, siapa saja, kapan saja, di mana saja aqimus sholat. Tapi ini wajib perang, walladzina hajaru wa akhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayiatihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Barang siapa keluar dari rumah membunuh dan terbunuh, maka langsung masuk surga, dijemput bidadari cantik, telanjang, sudah siap pakai. Baca ayat ini dikira umum, keluar dari rumah bawa bom, ngebom. Lagi orang lagi perang jangan ngebom. Namanya ayat khusus. Iki ayat nek lagi perang diamalkan. Nek orang lagi perang ya jangan diamalkan. Beda karo aqimis sholat, wajib sholat kapan saja, di mana saja, siapa saja. Nek perang kalau lagi, paham boten? Engkau ngambil ayat ini langsung keluar dari rumah bawa bom, jihad, langsung diterima bidadari, telanjang, udah siap pakai. Masya Allah, ndasmu. Makanya ngaji itu harus paham asbabun nuzul, konteks turunnya ayat itu. Turunnya ayat itu ketika lagi perang, maka wajib kita ikut perang kalau lagi perang. Dah. Yang nomor 4 jihad adalah wadaf'u dharari ma'sumin musliman kana aw ghairu muslim. Luar biasa Fathul Mu'in, Bu. Kitab Fathul Mu'in apa? Memberi perlindungan kepada seluruh warga masyarakat yang baik-baik. Ini kiai ini mana nih kadang deso banget lah. Wadaf'u dharari ma'sumin, nolak kemlaratane wong kang direksa. Jopo maksudnya? Nolak kemlaratane wong kang direksa. Paham betul? Paham enggak? Gini yang gampang. Wadaf'u dharari ma'sumin, memberi perlindungan kepada seluruh warga masyarakat tulang bawang yang baik-baik, duduk penjahat harus dilindungi, musliman kana au ghairu muslim. Masyarakat itu beragama Islam atau non muslim wajib dilindungi oleh negara, oleh pemerintah, walaupun non muslim, asal orang itu baik, bukan penjahat. Dengan apa pelindungannya? Bil it'ami, dengan makan, pangan. Masyarakat tulang bawang harus kenyang, tidak boleh ada yang lapar. Itu jihad itu. Kalau ada masyarakat tulang bawang satu orang mati karena tidak makan, bupati dosa, ketua DPRD dosa, kapolres dosa, dan dandim dosa.
Ketua NU dosa nomor 14 tapi. Nomor 14 yang dosa ketua NU. Nomor 1 bupati, nomor 1. 2 DPRD, 3 Kapolres, 4 Dandim, dosa KB. Kalau ada orang tulang bang mati tidak makan kelaparan, dosa semua kita ini. Ketua NU juga dosa, tapi paling belakang sendiri nomor 14 lah. Wal iksa dan pakaian jihad. Pemerintah harus menyediakan pakaian untuk rakyatnya. Tidak boleh ada yang telanjang, nggak boleh ada yang buka auratnya, nggak boleh ada yang nggak bisa sholat karena pakaiannya nggak nutupi aurat. Harus pakaian semuanya. Apalagi dalam Quran dikatakan khudzu zinatakum inda kulli masjid. Kalau berangkat ke masjid harus pakaiannya bagus. Nang masjid pakaiannya sarucap jelajah duduk patang bulan durung dikumbah. Masyaallah. Sorbannya pas bagian pileg DPR ngasih bagi-bagi sorban. Wis pirang tahun niku? 5 tahun pileg niku. Ya durung dikumbah mana ya Allah. Lah ngawangane misik 10 gram, sandale lili. Kopiahe ireng ora coklat ora, ireng campur coklat. Budalang masjid, masya Allah. Di masjid khudzu zinatakum inda kulli masjid. Berangkat ke masjid harus berhias, bersolek, baunya harum. Bila perlu minyak wanginya Bon 9 14 juta sebotol. Pakaiannya bahannya Dormil 13 juta semeter. Oh no lo. Sorbannya Kashmiri pirang atus ribu nek tuku Kashmiri teng Mekah niku. Sandalnya sepatunya Hermes 42 juta. Oh tuh. Pulpennya Montblanc 15 juta, kacamatanya Cartier. Ini berangkat ke masjid, hebat bener. Alah, nyemprul insyaallah. Makan harus enak bergizi. Makan harus lemangan, masya Allah. Nek bahasa Jawanya semayi, ampas kelapa sudah diperes, santannya udah hilang, udah orang pas santannya masih dibomboni, kasih mecin, kasih garam, kasih cabe, kasih bawang, dimakan nang anaknya, orang bakal cerdas. Pantes dedel-dedel anaknya, dipakani mecin. Kulo seneng sega goreng, semua seneng sega goreng, tapi yang bagus iki sega goreng sama iki sego sing wis mambu daripada dibuang digoreng dinakna dipakan anaknya bakal begitu pula terakhir wal iskan, tempat tinggal rumah. Pemerintah diantara jihad adalah pemerintah harus menyediakan rumah, walaupun rumah RSSSS, rumah yang sangat sulit sekali untuk selonjor-selonjor. Wasamanid dawai, kesehatan, wujud tamrid, biaya kesehatan. Ini jihad. Pemerintah mengajak masyarakat sejahtera, membangun masyarakat sehat, berpendidikan cerdas, pakaian bagus, rumah bagus, sandang pangannya bagus, termasuk jihad fisabilillah. Kewajiban itu untuk rakyat yang baik-baik, bukan kriminal, bukan penjahat, muslim atau non muslim. Itu kitab Fathul Mu'in ada di pesantren. Malah kalau ujian Lirboyo masuk Tribakti, ujiannya baca Fathul Mu'in tanpa sah-sahan, tanpa dimaknani. Kalau lulus baru masuk Tribakti. Zaman kula biyen buta saikim bu niku. Bon, jangan khawatir. Santri berperan besar. Contoh dalam bangun bangsa Indonesia. Siapa? Ono santri jenenge Abdul Hamid. Siapa? Siapa Abdul Hamid itu? Anaknya Hamengkubuwono kedua dari istri Pacitan. Dialah Pangeran Diponegoro yang melawan Belanda, yang Belanda kedodoran menanggapi perlawanan Abdul Hamid tahun 1825 1830 sampai dirapatkan di Den Haag di Belanda. Piye caranya, gimana caranya ngalahkan Abdul Hamid ini? Santri, itu santrinya Ki Hasan Besari Tegalsari Ponorogo. Jadi Pangeran Ponorogo santri.
Malah beliau nulis kitab Fathul Qorib dengan tangannya sendiri. Sampai sekarang masih wonten kitabnya di Kedu di Jawa Tengah. Masih wonten menjadi di museum. Kursinya masih ada, beliau duduk ngaji. Nah, kitabnya tulis kalau tangan Fathul Qorib. Ada lagi santri namanya Suwardi. Siapa namanya? Santrinya Kiai Zainuddin Sulaiman Prambanan Jogja. Khatam Quran, khatam ngaji lah. Siapa itu? Ki Suwardi siapa? Ki Hajar Dewantara, bapak pendidikan nasional yang punya jargon apa? Ing ngarso sing tulodo ing madya mangun karso tutwuri. Itu yang menciptakan itu santri namanya Ki Hajar Dewantara alias Suwardi, santrinya Ki Zainuddin Sulaiman. Belum lagi pahlawan nasional atau yang berkorban melawan dibunuh oleh Jepang, Kiai Habib Rusdi Malang, di Jepang mati, sudah jadi nama jalan di Malang walaupun bukan pahlawan nasional. Di Lumajang Kiai Ilyas juga dibunuh oleh Jepang, jadi nama jalan juga Kiai Muhammad Ilyas. Kiai Zainul Mustafa, ini pahlawan nasional nih, Zainul Mustafa Tasikmalaya Singaparna, dipenggal kepalanya di Ancol, dibawa dari Tasikmalaya ke Ancol, potong lehernya karena tidak mau menyerahkan hasil panen. Jadi kiai ini ya alim, ya pinter, ya kelakuannya bagus, ya berjasa besar, berkorban dengan nyawanya bila perlu untuk membela kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita ini tinggal enak kali rusaken. Yang korban dulu Kiai Mbah Hasyim Asy'ari di penjara ning Mojokerto 1 bulan, keluar dari penjara tangan kanannya nggak bisa bergerak. Yang nemani di penjara itu siapa? Santri namanya Kang Solihin dari Cirebon, bukan dari Lampung, bukan dari Tulang Bawang, bukan dari Cirebon, dari Babakan Ciwaringin. Ya Kiai Solihin waktu itu nemani di penjara, melok digebuki lah, Mbah Hasyim disiksa, dia pun disiksa. Santri Tebuireng ketika nikah datang Brigjen Malabi dari Inggris numpak mobil tanggal 10 November dipasang bom, Malabi mati, asistennya mati, supirnya mati. Sing masang bom bukan tentara, santri Tebuireng, murid Mbah Hasyim, namanya Harun. Sayang Harun orang Melayu, nggak lari, malah ingin melihat hasilnya kayak apa. Dikira mercon apa? Harun pun mati. Ada lagi santri namanya Asy'ari naik ke atap, sekarang hotelnya masih ada tuh di Surabaya, masih utuh, namanya Hotel Majapahit sekarang. Merobek-robek bendera Belanda, ditembak dari bawah, dia tetap naik ke atas, robek bendera Belanda, mengibarkan merah putih, selamat, nggak kena peluru, pakai akik anti peluru banyak. Ya Allah, dikira santri nggak berjuang apa? Banyak sekali. Tulisan Belanda dalam arsip Belanda tahun 1840 setelah Diponegoro 10 tahun ketangkep, dibuang ke Makassar, semua pejuang-pejuang yang melawan Belanda sudah kena candu semua. Keraton-keraton Cirebon, Jogja, Solo wis nyandu kabeh. Walaupun candu itu sebawahnya narkoba, nggak kayak narkoba, nggak, sebawahnya lebih ringan daripada narkoba. Tapi semua kelompok priayi elit wis nyandu kabeh. Yang mendatangkan candu adalah Gubernur VOC Cornelis Suplemen namanya, yang gawat candu itu. Semua orang kecanduan semua kecuali pesantren. Ini sih ngomong Belanda sih ngomong, kecuali pesantren tidak bisa dimasuki candu. Kalau sekarang pesantren nggak bisa kemasukan narkoba lah kalau sekarang. Ya kalau ada 212 lah, ya 34 lah, ya 56. Pun tahun 1905 Belanda memberikan katanya politik etis. Apa politik etis itu? Politik yang berakhlak. Apa? Semua orang Nusantara, orang Jawa dan sekitarnya boleh sekolah. Tadinya boleh sekolah orang tertentu, sekarang semua silakan sekolah, boleh sekolah semua. Ketoke bagus, kelihatannya Belanda bagus, ternyata niatnya jahat. Apa? Supaya umat Islam sekuler, nggak kenal agama. Maka SR, SMP, SMA nggak ada pelajaran agama kecuali pesantren. Paham kan? Semua aku ngotot paham ora iki? Kecuali pesantren nggak bisa jadi sekuler.
pelajaran SD, SMP, SMA ada agama baru tahun 60-an. Baru tahun 60. SD ada pelajaran agama, SMP ada pelajaran, walaupun 2 jam 1 minggu lah. Dulunya nggak ada itu. Konsepnya Belanda, nggak ada agama di SD, SMP, SMA. Supaya umat Islam nggak kenal agama, sekuler jadinya. Kecuali pesantren menolak sekularisasi pendidikan. Paham boten? Nah, itu namanya kita tanggung jawab agama, amanah diniyah, ilahiyah, samawiyah, muqaddasah. Tadi saya lagi cerita amanat bulan ini. Lagi cerita amanat. Allah menaruh amanat kepada kita, kita menerima amanat pertama apa namanya? Diniyah, samawiyah, ilahiyah, amanah agama, isinya 2, akidah dan syariah. Yang kedua, amanah insaniyah. Amanah apa? Waqi'iyah, ardiyah, realistis di muka bumi. Apa itu? 2 isinya. Isinya apa? Berapa isinya? 2. Thaqafah dan hadharah. Peradaban dan kebudayaan. Peradaban, kemajuan di bidang ilmu, moral, humanity, culture, religi, itu namanya thaqafah. Kemajuan di bidang ekonomi, sejahtera, hadharah namanya bahasa Arabnya. Jadi beda kalau bahasa Arab, peradaban dan kebudayaan dibedakan kalau dalam bahasa Arab. Nah, kita ini berkewajiban membangun kehidupan yang sejahtera, membangun kehidupan yang maju, modern, berpendidikan, cerdas, mempunyai karakter. Paham betul? Paham betul? Kita ini kudu duwe karakter. Piye karakter ngene. Semua manusia, termasuk saya, termasuk Pak Dimyati, duwe hawa nafsu. Apa? Yang keras jawabnya apa? Hawa nafsu ada 2. 1 ghadabiyah, ambisi, saya harus jadi bupati, saya harus jadi ketua PBNU, saya harus jadi gubernur, saya harus jadi DPR. Itu namanya nafsu ghadab. Paham betul? Paham betul? Nek ono wong ngomong saya harus jadi pemimpin, harus jadi komandan, harus jadi kepala, harus jadi ketua, harus jadi di depan, di atas, nggak mau di belakang, namanya nafsu ghadab. Tapi kalau niatnya baik, caranya baik, tujuannya baik, pengen jadi DPR, pengen jadi gubernur, niatnya baik, cara menangnya baik, nggak larang sopo-sopo, nggak nyakiti siapa-siapa, tujuannya baik, maka namanya bukan nafsu ghadabiyah, namanya himmah. Apa? Kanjeng Nabi himmahnya besar. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi, Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami, Muhammadun qaimun lillah. Muhammad, Nabi Muhammad berdiri tegak demi Allah, demi perjuangan lillah, dhu himamin, himmahnya besar. Nah, kalau kanjeng Nabi modal sampean rong dino mundur wis. Kanjeng Nabi modal sampean, orang sanggup bisa orang sanggup rong dino wis mundur wis. Kanjeng Nabi bersumpah, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala anatu hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Seandainya orang Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, rembulan tangan kiriku, agar saya berhenti dakwah, saya tidak akan berhenti sampai mati. Saya harus menang. Kanjeng Nabi, Bu, saya harus menang. Jangan nonton. Kanjeng Nabi, saya harus menang memperjuangkan Islam ini. Mbah Hasyim Asy'ari, saya harus berhasil membangun Nahdlatul Ulama ini. Kiai Wahab, saya harus berhasil. Nah, namanya apa namanya? Himmah, bukan ambisi, bukan. Maka kalau Pak Dimyati atau Gus Dimyati pengen maju bupati, niatnya benar, caranya benar, tujuannya benar, namanya himmah. Harus. Ayo kita bareng-bareng. NU harus menang. NU harus himmahnya besar. Paham betul? NU jangan kalah. Yang kedua,
nafsu syahwatiyah. Tadi apa namanya? Ghadabiyah, interest namanya. Sekarang kedua, nafsu syahwatiyah, hasrat. Saya harus banyak uangnya, banyak kebunnya, banyak sawahnya, banyak rumahnya, banyak mobilnya, banyak sepeda motornya, banyak kantornya, banyak perusahaannya, banyak. Nanti dulu istri belakang dulu. Banyak. Saya harus kaya. Kalau niatnya benar, nyata bagus, caranya benar, caranya orang nakal, tujuannya ibtigha mardatillah, maka namanya bukan nafsu syahwatiyah, namanya azimah. Apa? Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakburu fi ainis saghiri sigharuha wa tasgharu fi ainil azimil azaimu. Kita harus azimahnya besar, dunia harus kita pegang. Kata melat-melat ngono saya ngejak ngomongnya angel melat-melat kayak gitu. Yang namanya Sayyidina Utsman kaya raya. Sayyidina Utsman loh yang pasti masuk surga, minas sabiqil awwalin minal basyari bil jannah. Sudah kasih tahu Utsman, Abu Bakar, Utsman, Ali, Umar masuk surga pasti. Sa'id, Tolha, Zubair, Abdullah bin Auf, Amir bin Jarrah. Tapi kaya, sampean masuk surga durung tentu, melarat pisan. Insyaallah. Sayyidina Utsman wis dihabari, kamu pasti masuk surga, tapi suatu hari datang dagangannya dari Syam, dibawa diangkut oleh 700 onta. Kalau kita 700 cikar lah, 700 gerobak. Oleh orang Yahudi mau diborong. Utsman, saya beli semua, saya kasih untung 100%, enggak mau. 200%, enggak mau. 30%, enggak. Terus maunya berapa Utsman? Akan saya sedekahkan untuk fuqara wal masakin. Berarti orang kaya apa melarat itu? Sodakowe 700 onta, sampean 700 cangkir. Maka kalau ada kiai ngomong, misalkan ada kiai ngomong, nggak usah sugi-sugi asal berkah, salah. Yang benar sugi dan berkah. Loh, kalau sampean melarat berkah sodakowe 1.000, tapi sampean sugih berkah 1 miliar, milindi. Ana mana sing nasihati, ora usah pinter-pinter dokter profesor, nggak usah, yang penting ilmunya manfaat. Salah. Yang benar pinter dan manfaat. Yang benar lah orang patek pinter senajan manfaatnya sa RT lumayan ngimami si hota, insyaallah ngimami tahlil lumayan, karena orang patek pinter mau manfaat. Tapi nek pinter dan manfaat, Gus Dur contohnya, pinter dan manfaat nasional, butuh semua orang pada Gus Dur ilmunya. Lah sampean orang patek pinter manfaat ya sa RT sedusun lumayan ngimami istighfar, manfaatnya tok ikut tok. Maka amanah thaqafiyah hadariyah harus kita jalankan. Bapak Ibu sekalian, orang kaya di Indonesia itu nomor 1 yang punya pabrik rokok Jarum, namanya Budi Hartono. Duitnya Bu 35 miliar dolar. Sing sak miliar dolar 14 triliun rupiah. Sing sak triliun 1000 miliar rupiah. Sing sak miliar 1000 juta. Sing sak juta 1000. Itu mendewe. Nomor 2 Sinarmas Eka Cipta. Duitnya 19 miliar dolar. Itu mendewe. Sing nomor 3, 4, 5 non muslim. Ini bukan kita benci, bukan. Aku lagi cerita senyatanya, bukan benci, bukan. Nomor 1 sampai 5 non muslim. Nomor 6 baru muslim. Khairul Tanjung yang punya Bank Mega, televisi Trans TV. Nomor 7 non muslim aneh, terus sampai 22 muslim. Non muslim aneh, engkau nomor 39 Haji Rosyid Kalimantan Tengah. Nomor 40 Bayu yang punya taksi Bluebird.
Masya Allah, 50 orang ka Indonesia tak golei orang tulang bawang siji ora ono. Katanya nerima amanah siap. Katanya apa? Siap nerima amanah sing Allah. Gunung nolak, langit nolak, bumi nolak. Sampean nerimo kan? Tapi kita tidak menjalankan amanat tersebut. Walaqad katabna fiz zaburi annal ardu yarithuha ibadiyas salihun. Kata Allah, saya sudah menetapkan bahwa kekayaan bumi ini untuk orang soleh. Kalau sampai ini orang soleh, teketoy melarat. Pada kata Al-Quran, kekayaan alam ini batu bara, emas, berlian, boksit, fosfat, apalagi gas, minyak, untuk kamu yang orang soleh. Sampai orang soleh ada kebagian malah. Ada orang yang punya tanah, mengelola tanah 5 juta hektar. Wong tulang bawang namanya Madrais Solikin Jumadi 1 meter nggak punya. Ada? Banyak. Ini negara masih belum adil, jauh panggang dari api. Sila kelima, sila pertama, kedua, ketiga, empat lumayan. Sila keempat sila lumayan. Sila kelima jauh dari panggang dari api. Paham betul? Keadilan sosial, masya Allah, keadilan sosial. Ono wong sugih, orang karu-karuan sugih. Jumadi, Madrais, Solikin, Dulkipli, wong tulang bawang melarate orang karu-karuan. Wonten mboten? Ini adil. Sampeyan nek arep utang nang bank, masya Allah kangelan, syarat-syaratnya luar biasa, sulit, kemeringet lah kira-kira li utang bank. Tapi nek wong sugih ditawari, banknya nawari, ada dana nganggur nih, pakai dulu. Ya Allah. Sampeyan tahu ditawari bank? Pernah ditawari bank? Hukum kalau Jumadi nyolong apa? Nyolong terong, nyolong kapuk dihukum 3 bulan. Nyolong ayam dihukum 3 bulan. Kalau bapak-bapak yang di atas korupsi 10 triliun, 13 triliun, ini ya apa? Jiwasraya 13 triliun, nanti ada lagi Asabri entah berapa triliun, nanti ada Bumi Putra entah berapa triliun, ada lagi nanti Taspen berapa triliun. Tenang saja. Ini jenenge hukum, ini jenenge tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini harus kita perjuangkan. Orang usah ngamuk, orang usah muring-muring ngamuk-ngamuk, orang harus kita perjuangkan. Alhamdulillah, saya selama 10 tahun ini sudah membangun Universitas NU sudah 34 di Lampung Timur. Jalan buat itu. Jalan di Lampung Timur itu. Sumatera Barat, Sumatera Utara ada sudah. Batam ada. Halmahera, Kalsel, Kaltim, Kalbar, NTB yang luar Jawa. Kalau Jawa ya semua ada, hampir semua. Rumah sakit sudah 7. Surabaya, Jombang, Tuban, Magelang, Jogja, alhamdulillah. Bahkan saya baru saja membangun UNU di Jakarta, habis 30 miliar tanpa proposal, Pak Dimyati, tanpa proposal. Seperti acara ini tanpa proposal, alhamdulillah. Tunjukkan saya bisa, gitu loh. Tunjukkan kita bisa, paham? Dan sekarang lagi bangun PBNU di belakangnya. PB kan sudah sempit karena cuma 800 meter luasnya, 9 lantai, basement ke atas 8. Lagi saya bangun di belakangnya, sama ukurannya, sama tingkatnya, tapi ukurannya beda, 500 meter. Tanpa proposal, insya Allah jadi. Paham betul? Begitu pula muktamar nanti tanpa proposal. Maka ayo kita sukseskan muktamar menggunakan bareng-bareng, gotong royong, nyelengi, memasukkan ke kotak koin muktamar. Paham betul? Biqadril istita'ah, semampunya dan seikhlasnya. Jangan dipaksa. Ikhlasnya 1.000, ikhlas 1 juta, seikhlasipun. Ikhlasnya saben dino
kembalian belanja piro 5.000 ta 2.000 kembalian belanja anggar belanja ono kembalian masuk saben hari sampai Oktober insyaallah usakeh iku insyaallah. Paham betul? Supaya apa? Supaya muktamar menjadi milik warga, bukan hanya PBNU. Jadi ngadakan muktamar siapa? Warga NU yang ada di muktamar, bukan PBNU. Maka muktamar insyaallah kita jaga, kita kawal, jangan sampai ribut, jangan sampai gaduh, jangan sampai berantakan. Karena muktamarnya siapa? Muktamarnya kita warga NU, terutama sekali ya orang Lampung, terutama warga NU Lampung, dengan menggunakan koin. Maka muktamar di Lampung tanpa proposal, tidak ada minta bantuan siapa-siapa, tapi dari warga NU. Alhamdulillah Mesuji ya, Mesuji sudah menyediakan 10 ton beras, 1.000 ayam, 4 sapi. Tulang bawang piro tulang bawang? Oh, Jawa Timur sudah 5 miliar. Sudah 5 miliar Jawa Timur. Insya Allah tulang bawang nggak kalah nanti, atau Lampung Bandungnya nggak kalah insya Allah. Tidak paksa, tidak ada paksaan. Boten wonten paksaan, seikhlasnya, semampunya. Kalau dipaksa namanya bayar pajak, namanya kalau dipaksa. Gelem ora gelem bayar. Boten, enggak dipaksa. Tapi kita kan cuma 5.000 dikumpulkan, apa sih artinya? Nah, waktu Nabi Ibrahim dibakar dengan Namrud, gunungnya besar, apinya besar, semua binatang melu memadamkan. Ada semut ikut memadamkan api, digeguyu karo kancane. Kamu semut, apa bedanya kamu ikut memadamkan api yang bakar Nabi Ibrahim yang api besar itu? Semut melu nyebur supaya mati mboten niku. Mboten, semut diketawain, semut kamu ikut memadamkan api segini besarnya, nggak mungkin berhasil. Apa jawabnya? Ini bukti saya berpihak dengan Nabi Ibrahim. Paham betul? Sampai yang sedekah 5.000, 2.000 wis. Ini tanda saya bersama-sama NU. Ngoten lho artine. Semut ikut memadamkan api yang bakar Nabi Ibrahim. Orang gunane, orang manfaatnya. Tapi kata semut, ini bukti saya bersama-sama Ibrahim. Saya berpihak pada Ibrahim. Sampean sedekah koin muktamar 5.000, 10.000, apalah artinya? Itu artinya tanda saya bersama NU, saya bersama muktamar NU. Paham boten? Siap mensusun muktamar? Alhamdulillah. Mudah-mudahan cabang NU Tulang Bawang di bawah pimpinan Kiai siapa? Kiai Abdullah Juremi dan Gus Dimyati, mudah-mudahan dan sejajarannya NU fi quwwatin wa bastah, fi rafahiyatin wa adalah, semakin sejahtera, semakin kaya, semakin berguna, semakin manfaat maslahat, semakin kuat eksis untuk membangun masyarakat Tulang Bawang khususnya. Ngoten nggih? Rabbi yassir wa la tu'assir wal yatalattaf wa la yash'uranna bikum ahada. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan NU Tulang Bawang. Wala tu'assir, janganlah engkau bikin persulit NU Tulang Bawang. Wal yatalattaf wala yash'uranna bikum ahada. Diam-diam dengan rahasia, tanpa pamer, tanpa banyak ngomong, NU Tulang Bawang menjadi kuat dan besar. Wal yatalattaf wala yash'uranna bikum ahada. Dzalika liman khasya rabbah. Demikianlah tanda orang takut kepada Allah. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahul muwaffiq lakum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.